Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erin Mandorong dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum ke-6 mengenai pada mata kuliah Arts Roulette, algoritma dan struktur data dengan topik grab dan heaps. Jadi pada praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep serta implementasi struktur grab dan heap menggunakan bahasa pemrograman Java, ya, serta bagaimana struktur data tersebut digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan algoritmik. Jadi selain itu pada praktikum ini ya kita buka modul. Jadi pada praktikum ini kita juga diminta untuk mengimplementasikan operasi berdasar pada grep, kemudian mengimplementasikan operasi pada heap, kemudian menyelesaikan beberapa studi kasus nantinya menggunakan grep juga, kemudian ada juga studi kasus menggunakan heap. Jadi di sini juga kita disuruh untuk menghitung kompleksitas waktu atau big O-nya. Jadi pada praktikum ini terdapat dua bagian utama, yaitu grab dan heap, kemudian dilanjutkan dengan beberapa tiga studi kasusnya nanti. Jadi yang pertama kita harus tahu apa itu grab. Jadi grab itu adalah struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara beberapa objek. Jadi grab ini terdiri dua komponen utama, yaitu vertex dan itulah vertex atau titik atau simpul, dan edge. Jadi edge itu adalah hubungan antar vertexnya. Edge ya. Jadi contohnya itu pada penggunaan graph ini dalam kehidupan nyata seperti peta jalan seperti itu, jaringan komputer, hubungan sosial, dan sistem transportasi seperti itu. Jadi pada praktikum ini graph direpresentasikan menggunakan agency list, yaitu struktur data yang menyimpan daftar tetangga dari setiap vertexnya nanti. Jadi ya di sini terdapat aktivitas praktikum seperti yang kita lihat. Pertama ada add vertex. Jadi pada add vertex ini pada tahap pertama kita membuat kelas bernama graph.java, kemudian menyimpan struktur graph menggunakan hashmap. Jadi key-nya nama vertex, kemudian value-nya itu daftar vertex yang terhubung seperti itu. Jadi value daftar vertex, kemudian dibuat add vertex, kemudian dibuat metode add vertex yang berfungsi untuk menambahkan vertex baru ke dalam graph, kemudian memastikan vertex tersebut belum ada sebelumnya. Jadi prosesnya itu nanti pertama si program mengecek apakah vertex sudah ada di hashmap atau tidak. Nah jika belum ada, maka dibuat array list kosong. Kemudian array list tersebut akan menjadi daftar tetangga vertex tersebut. Nah jika berhasil ditambahkan, maka metode akan mengembalikan nilai true. Nah kemudian jika vertex sudah ada, maka akan mengembalikan return false, mengembalikan nilai false. Jadi di app.java ini kita menguji metode ini dengan membuat graph dan menambahkan vertex A, kemudian mengecek isi graph menggunakan metode print graph. Kemudian outputnya akan menunjukkan bahwa vertex A telah berhasil ditambahkan. Oke. Selanjutnya itu ada add edge. Jadi pada add edge ini tahap berikutnya. Jadi ini adalah menambahkan edge atau hubungan antar vertexnya. Jadi metode yang dibuat adalah add edge vertex 1 vertex 2. Jadi fungsi metode ini untuk menghubungkan dua vertex dalam graph. Jadi langkah kerjanya seperti pertama itu si program memastikan kedua vertex sudah ada di graph gitu. Kemudian jika ada, maka vertex 1 ditambahkan ke daftar tetangga vertex 2, kemudian
si vertex 2 juga ditambahkan ke daftar tetangga vertex 1. Nah, karena grab yang digunakan adalah uh, undirected grab, undirect grab, jadi hubungan antara vertex bersifat dua arah. Contohnya, jika A terhubung dengan B, maka B juga terhubung dengan si A, seperti itu. Kemudian pada program app-nya ini juga ditambahkan vertex A dan B, kemudian dibuat edge A dan B, edge antara keduanya, kemudian grab dicetak untuk melihat hasilnya. Jadi nanti outputnya ini akan menunjukkan bahwa kedua vertex sekarang saling berhubungan, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada remove edge. Jadi selanjutnya implementasi selanjutnya itu ada remove. Jadi fungsi ini adalah menghapus hubungan antara dua vertex. Jadi langkah-langkahnya itu pertama-tama program akan mengecek apakah kedua vertex ada. Nah, jika ada maka vertex 1 dihapus dari daftar tetangga vertex 2. Nah, begitu juga vertex 2 juga akan dihapus dari daftar tetangga vertex 1 gitu. Jadi contoh program ini terdapat vertex A, B, dan C. Nah, kemudian dibuat beberapa edge. Setelah itu edge antara A dan B dihapus. Ketika A dan B dihapus, nah ketika dicetak kembali maka hubungan antara si A dan si B, si A dan si C, si B dan si C itu tidak ada lagi. Selanjutnya itu adalah tahap terakhir, yaitu remove vertex. Jadi tahap pada metode remove vertex ini itu berfungsi untuk menghapus vertexnya beserta semua edge-nya. Jadi ya, yang tadi itu hanya menghapus edge yang sebelumnya, yang remove edge. Nah, sekarang ini remove vertex, jadi ini include sama edge-nya. Jadi langsung menghapus vertex beserta semua edge yang ada yang terhubung dengannya, seperti itu. Dan langkah-langkahnya itu jadi si program mengecek apakah vertex ada, kemudian semua vertex yang terhubung dengan vertex tersebut akan dihapus semua relasinya. Kemudian setelah semua relasi dihapus, maka vertex tersebut dihapus dari hash map. Contohnya ini grab memiliki vertex A, B, C, dan D. Jadi terdapat beberapa hubungan antar vertex, kemudian vertex D dihapus, maka hasilnya uh, vertex D dihapus, maka hasilnya vertex D tidak ada lagi dalam grab. Semua edge yang terhubung dengan vertex D juga ikut terhapus, seperti itu. Oke, selanjutnya ada heap. Jadi bagian kedua pada praktikum ini heap. Jadi heap ini adalah struktur data bentuk binary tree yang memiliki aturan tertentu. Terdapat dua jenis heap, yaitu min heap dan max heap. Oke, jadi di sini ada juga metode helper method. Jadi ini adalah operasi utama heap. Dibuat beberapa helper method, yaitu left child, ada juga right child, ada juga parent dan swap, dan insert. Metode insert ini metode untuk menambahkan elemen baru ke dalam heap. Kemudian juga ada sink down, itu digunakan untuk memperbaiki posisi elemen ketika perubahan di rootnya nanti. Kemudian ada juga mungkin sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Jadi studi kasus yang akan kita implementasikan di Java ini terdapat dua studi kasus utama, yaitu studi kasus grep dan juga studi kasus heap. Jadi pada studi kasus grep terdapat satu case. Jadi di sini kita diminta menggunakan grep untuk mencari jalur terpendek antara dua titik. Jadi algoritma yang digunakan adalah Dijkstra algorithm di Dijkstra. Jadi konsep algoritma ini memulai dari titik awal, kemudian menghitung jarak ke semua node tetangga, kemudian memilih node dengan jarak terkecil, kemudian memperbarui jarak ke node lain, kemudian proses ini diulang sampai mencapai finish atau tujuannya. Jadi terdapat jalur yang mungkin dilewati, namun jalur dengan jarak paling terkecil adalah 0, 7, mungkin ya, 0, 7, kemudian 6,
kemudian kelima, kemudian ke empat. Jadi jarak dengan total jarak itu 8 tambah 1 tambah 2 tambah 10, 21. Jadi itu adalah jalur terpendek yang paling pendek, yang paling singkat dari semua jalur yang ada. Oke, mungkin kita akan ke laporan praktikum dulu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya implementasikan pada sudah saya buat kelas jarak terdekat .java dan juga app-nya untuk menjalankannya. Mungkin kita langsung running aja di Visual Studio Code kita. Jadi tadi jarak terdekat. Nah, kita runningnya di app jarak terdekat tuh. Baru kita close dulu, terlalu banyak. Jadi oke, kita run, compile. Nah, ini gue lupa jangan, biar gue copy dulu. Jarak terdekat kan. Oke. Kita masukkan sampel. Di sini juga udah saya kasih contoh. Tab kita masukkan simpulnya itu A4, dia masukkan jumlah jalur 4. Oke, yang pertama itu 014 014, kemudian 128 128, kemudian 237 237, kemudian 0310. Oke, masukkan awalnya itu dari 0. Nah, kesimpul 0 0, kemudian kesimpul 1 ada 4, itu paling dekat. Kemudian kesimpul 2 itu ada 12, kesimpul 3 ada 10. Itu dia. Dan analisis untuk analisisnya kita bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini menggunakan metode Dijkstra atau integer start, bekerja dengan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek dari satu simpul awal atau start ke semua simpul lain dalam grafnya. Jadi proses ini menggunakan priority QEW untuk selalu memilih simpul dengan jarak sementara paling kecil. Jadi graf direpresentasikan menggunakan struktur map integer menggunakan list edge. Jadi di mana setiap simpul menyimpan daftar jalur list edge, di mana setiap simpulnya menyimpan daftar jalur. Kemudian untuk proses pencarian itu semua simpul dalam graf pertama diinisialisasi dengan jarak tak hingga atau integer max value untuk menunjukkan bahwa simpul tersebut belum diketahui jaraknya dari simpul awal. Mungkin sudah saya jelaskan tadi seperti contoh di awal tadi. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu kita lanjut ke studi kasus heap. Di sini terdapat dua case, yaitu elemen terkecil dan elemen terkecil. Pertama, elemen terkecil. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk elemen terkecil. Jadi pada studi kasus elemen terkecil, kita diminta untuk mencari sebuah elemen terkecil pada urutan ke K dari sebuah array. Ke K itu adalah yang kita minta, urutan keberapa yang kita minta. Urutan terkecil yang ketiga K, yang keempat K. Jadi di sini pada soal diminta urutan terkecil nomor 3. Berarti 3 terkecil dari elemennya nanti. Jadi langkahnya itu array diurutkan atau diproses menggunakan heap, kemudian elemen dengan urutan terkecil ketiga diambil. Jadi seperti kalau pada contoh itu ini kan elemennya 1728, jadi elemen 17289 gitu. Jadi karena dia minta tiga terkecil elemen terkecil ketiga, bukan pertama bukan kedua. Jadi karena elemen pertama terkecil itu ada 1, elemen terkecil itu adalah 2, kemudian elemen terkecil itu adalah 7, maka outputnya adalah 7, seperti itu. Mungkin kita langsung run aja. Di sini juga sudah saya implementasikan kelas elemennya juga, dan juga sudah saya buat untuk pengujiannya di app. Oke, mungkin saya langsung
apa ya, f elemen terkecil. Oke, kita running lagi. Kemudian nvn compile. Nah, nah ini kan elemen terkecil, elemen terkecil, pas kan, elemen terkecil. Nah, contohnya kita masukkan jumlah elemen itu 5. Sudah saya buat juga di ya. Masukkan contohnya seperti yang di soal tadi lah, kita masukkan pada soal kan tadi, soal kita pada soal kan 17289. Oke, 17289. Nah, masukkan nilai kan yang diminta kan terkecil nomor 3 kan, kita masukkan 3. Nah, maka elemen terkecil ketiga itu adalah 7. Kenapa? Karena yang pertama itu si 1, yang kedua itu si 2, kemudian elemen terkecil yang ketiga itu si 7. Ada 7 lebih kecil dari 8 dan 9 gitu. Oke, mungkin saya tidak, mungkin sudah saya buat juga di laporannya, juga analisisnya mungkin tidak usah dibacakan lagi karena sudah jelas. Oke, selanjutnya pada studi kasus terakhir, pada studi kasus SIP ini adalah nilai max elemen pada stream. Jadi pada studi kasus ini kita diberi sebuah array dan diminta menghasilkan array baru yang berisi nilai maksimum dari elemen sebelumnya. Jadi contoh inputannya itu ada 1529936. Jadi prosesnya itu adalah elemen pertama itu 1, elemen kedua itu max 1,5 jadi 5. Kemudian elemen ketiga itu dibandingkan lagi mana yang lebih besar, 5 atau 2. 5 maka 2 ini diganti jadi 5. Kemudian di sini juga dalam tempat itu juga 9, maka dibandingkan lagi 5 banding 5 ke 9 mana yang lebih besar, maka akan dicantumkan yang lebih besar seperti itu. Maka hasilnya itu 15 kan, 1 elemen pertama itu kan 1, kemudian 1 itu dibandingkan dengan 5, maka langsung kita buat 5. Kemudian 5 dibandingkan dengan 2, maksudnya itu lebih besar 5, kemudian masukkan 5, maka 5 di elemen ketiga diganti jadi 5 juga. Kemudian 5 ini dibandingkan dengan 9, maka karena 9 lebih besar masukkan 9, itu juga 9. Kemudian 9 dibandingkan dengan 3, 9 juga. Kemudian 9 dibandingkan dengan 6, 9 juga. Nah, ini makanya disebut nilai max elemen pada stream. Di heap akan membantu menjaga nilai maksimum dengan efisiensi. Karena ini dibandingkan ke elemen sebelumnya seperti itu. Nah, nilai 2 diganti menjadi 5 karena nilai 5 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Oke, kita langsung, mungkin di sini di laporan juga sudah saya cantumkan kelasnya, app-nya, dan juga hasil terminalnya. Oke, kita langsung jalankan saja di app max element. Oke. Oh iya, salah. Oke, kemudian file, kemudian ini up max element ya, max element. Oke, masukkan jumlah elemen, kita masukkan seperti yang tadi aja ya, seperti yang di sini. Masukkan ini berapa elemen ini, 6. Kita masukkan jumlah elemen itu 6, masukkan elemen satu persatu. Ini 152 1 5 2 dan 936 9 3. Nah, maka outputnya 155,999. Outputnya 155,999, sama seperti yang pada modul. Jadi ini juga sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini akan membandingkan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Jadi elemen pertama yang masuk, kemudian elemen pertama akan dibandingkan ke elemen selanjutnya, akan dibandingkan elemen sebelumnya, kan ini elemen selanjutnya, kemudian akan dibandingkan dengan elemen sebelumnya, ya, 5 banding 1, maka
cantumkan 5, kita masukkan yang terbesarnya, kemudian 2 juga dibandingkan ke elemen sebelumnya, 2 banding 5, 5 lebih besar 5, maka kita masukkan elemen, kita ganti elemen ketiga itu jadi 5 juga. Nah, kita bandingkan lagi, kan ini udah dari 5 tadi. Nah, kita bandingkan lagi ya, 5 banding atau 2 banding 9 ya. Sama aja sih. Oh, enggak, 5 banding 9. Nah, kan ini juga elemen ketiga tadi udah diganti jadi 5, jadi kita bandingkan lagi ke 9. Nah, kita ambil maksnya itu 9, kita cantumkan ke elemen keempat itu 9. Nah, kebetulan di sini juga elemen keempatnya 9. Nah, kemudian kita ganti, kita bandingkan lagi elemen selanjutnya itu ke elemen sebelumnya, yaitu 3 dibanding 9, max-nya itu 9, maka elemen kelima kita ganti 9 ini. Dan elemen selanjutnya juga kan elemen kelima udah diganti ke 9, kita bandingkan lagi 6 dibanding 9, maka max-nya itu 9, maka kita ganti elemen ke-6 itu jadi 9. Jadi inilah max elemennya. Nah, mungkin di laporan juga sudah saya cantumkan dan juga analisisnya. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.